Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Zanan Zaifoda dengan NPM 19520019. Di sini saya akan membuat video tutorial menggunakan aplikasi Autodesk Inventor 2016, yaitu pembuatan bell crank, desain bell crank. Bell crank itu sendiri merupakan komponen pada kendaraan sebagai transmisi pada roda, dari suspensi ke roda, yaitu bell crank. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat fondasi desain dari bentuk bell crank ini sendiri. Jadi ini merupakan desain dari bell crank. Kita mulai, yaitu kita buat line pertama. Kita buat line sepanjang 100, sama halnya dengan yang ini. Dari titik pusat X dan Y kita buat garis 100. Jadi ini merupakan garis yang akan menjadi bentuk dari sudut bell crank itu sendiri. Lalu untuk dalam bell crank itu terdapat lubang-lubang, terdapat 3 lubang. Kita buat titik pusat dari lubang-lubang itu sendiri. Dalam penempatan pusat dari lingkaran untuk akan dibuat dari lubang itu mempunyai ukuran, yaitu yang pertama untuk garis yang vertikal kita menggunakan panjang 60 mili. Untuk yang horizontal kita memakai 80 mili. Oke. Sudah kita buat dalam pusat itu, yang atas di sini kita dengan diameter 10. Di sini diameternya juga 10. Di sini juga di sini karena titik pusatnya kita pakai 15. Data-data sini kita gunakan pada lesson 1 yang sudah kita pelajari. Kita bisa terapkan pada desain bell crank ini sendiri. Oke, setelah kita buat lubang-lubang, kita buat lingkaran, desain sketch, lalu kita buat garis tepi dari bell crank itu sendiri. Kita gunakan menu arch, lalu kita gunakan center point. Kita klik dalam pusat lingkaran, kita klik di sini, lalu seperti ini. Sama halnya yang di sini, seperti ini, lalu seperti ini, dan lingkaran selanjutnya dari pusat lingkaran dari seperti ini, lalu seperti ini. Nah, agar membentuk tepi, kita harus menyambungkan dari arch point tersebut menggunakan line. Kita pastikan ini menyambung pada ujung arch dan kita sambung. Oke, kita lakukan pada sisi-sisi yang sama, kita sambung. Oke, kita sambung juga. Oke. Jadi sudah menyambung antara garis tepi pada arch point di sini, tapi di sini masih sembarang. Nah, hal yang harus kita lakukan yaitu menyamakan atau membuat tangan dalam arch ke line. Caranya kita klik di menu constraint, kita klik arch-nya, lalu kita klik line-nya. Otomatis dia akan lurus sendiri. Kita klik, kita pastikan semuanya itu tangan
agar bel crank yang kita buat itu rapi, teman-teman. Oke, semua bagian sudah tangan, sudah menyambung. Lalu langkah selanjutnya kita escape dulu, kita delete garis-garis basic ini. Kita bisa pakai menu trim atau kita bisa pakai menu delete. Kita delete. Oh ya, dalam arch ini kita itu membuat dalam sudut 15. Ini juga 15. Dan ini juga 15. Oke. Setelah ukurannya sudah sesuai, kita bisa lanjut untuk cutting dalam dengan ukuran 30. Sebelum kita cutting, kita extrude terlebih dahulu. Kita klik profile yang ini, lalu kita buat sebesar 30. Nah, bel crank yang sudah kita desain tadi sudah menjadi 3D model. Dalam 3D model ini kita langkah selanjutnya membuat relief, yaitu cutting dalamnya. Kita gambar dulu sketnya, yaitu pertama kita klik, kita harus gunakan itu project geometry, teman-teman. Nah, sudah kuning. Kenapa harus kita klik project geometry? Agar tepi-tepinya itu kita bisa buat relief, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita klik bagian arch. Kita buat relief. Sama halnya di sini, kita buat relief juga. Lalu di sini juga kita buat relief. Oke. Setelah itu kita sambung menggunakan line. Kita pastikan untuk bisa terhubung antar line. Setelah kita yakin ini sudah menyambung, kita harus simetriskan antara line pada relief dengan line pada tepi bel crank. Kita gunakan dalam menu constraint, yaitu parallel constraint. Kita klik line di sini. Nah, agar line antara line itu kita sejajar dengan relief. Oke, di sini sudah sejajar, teman-teman. Lalu kita buat dimension antara tepi bel crank dengan relief itu sebesar 17, sama halnya dengan yang di sini juga 17. Sama halnya yang di sini
juga 17. Oh, sebelum kita dimensionkan, kita buat di sini dulu teman-teman, sebesar 25. Oke, 25. Kita buat di sini yaitu 25 isinya. Yang di sini kita juga buat 25. Yang di sini kita buat 15. Oke. Nah, di sini kan masih ukurannya itu belum sama atau belum rata, teman-teman. Kita simetriskan dahulu. Oke, ini sudah. Oke, ini sudah. Oke, sudah. Nah, dari jarak dari tepi ke bel crank ini sejauh 17, teman-teman. Kita klik dimension 17. Oke, di sini juga 17. Yang di sini juga. Nah, yang di sini juga kita buat 17. Oke. Sudah kita buat reliefnya, teman-teman. Langkah selanjutnya kita buka 3D model, lalu klik extrude. Kita cut bagian relief ini sedalam 10 mili. Nah, jadi seperti ini. Seperti ini reliefnya. Setelah kita buat relief, agar potongan cutting itu halus, kita buka 3D model, lalu kita klik menu fillet. Fillet di sini kita gunakan 3 mili. Setiap sisinya jangan lupa kita fillet. Klik OK. Bagian sini juga kita fillet. Klik OK.
setelah bagian relief ini kita cutting dan kita fillet, lalu kita ke menu selanjutnya, yaitu pada plane kita pilih mid plane between two plane. Kenapa kita gini? Agar kita membagi antara sisi depan dan sisi belakang, agar kita bisa buat tempat untuk bearingnya, yaitu kita buat cutting sisi depan dengan sisi belakang. Nah, jalan sisi ini sudah terbagi menjadi dua bagian, yaitu sisi atas dan sisi bawah. Langkah selanjutnya kita klik create sketch pada work plane 1, lalu kita klik F7. Nah, bagian di sini sudah terpotong, sudah kita menggunakan bagian dalamnya. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat sisi cutting di bagian sini dan di bagian sini, yang akan menyebabkan di bagian tengah-tengah itu akan terpotong dari sisi atas dan sisi bawah. Jadi dia akan memotong bagian dalam. Untuk kita agar bisa memotong, kita harus buat hole pada lubang sudut yang ini. Di sini ada macam-macam, ada drill, ada counterbore, ada spot face, ada countersink. Di sini kita pilih yang counterbore. Counterbore di sini kita memakai dalam data di sini counterbore-nya dengan diameter 22 mm, 22, dan kedalaman 6 mm. Face-nya itu kita ini, lalu referensinya kita pakai ini. Kita home-kan dulu. Oke. Sudah. Setelah itu kita klik apply, lalu oke. Nah, dalam sini hole sini sudah tercounterbore dengan diameter 22 mili dan kedalaman 6 mili. Kita lanjut ke menu plan. Kita create sketch. Kita klik F7. Sudah terbuka bagian sisi tengahnya. Lalu kita buat lingkaran pada setiap lubang-lubang. Kita buat di lubang sini dan lubang sini dengan diameter 28 mili.
buat sebesar 28. Di sini juga kita buat 28. Di sini kita sudah buat lingkaran-lingkaran pada sisi dalam X-plane. Langkah selanjutnya kita klik line untuk membuat garis di sini dan di sini. Garis-garis di sini kita buat ke sisi menempel dengan line di seberang sana, lalu menjorok ke lingkaran. Oke, sudah. Yang belah sini juga kita buat garis. Nah, sudah. Langkah selanjutnya kita buat tepi juga di sini. Dan pastikan itu menyambung agar kita bisa select lalu kita bisa cut. Kita sambung menggunakan line. Pastikan setiap ujung line itu tersambung. Oke, lalu kita pakai center point. Sorry, kita ulang lagi. Mana belum pas. Sudah, sama halnya di sini kita sambung juga. Oke. Di sini sudah tersambung. Setelah kita buat lalu kita bisa buat cutting. Kita bisa buka extrude. Lalu di sini kita bukan pakai direction 2, melainkan kita memakai symmetric agar kedua sisi itu terpotong. Dalam cut optionnya kita memakai sebesar 20. Oke. Bentar. Kita klik 3D model. Kita klik menu cut, symmetric. Ini. Kita pastikan apakah ini sudah menyambung. Mungkin belum tangan.
klik profile. Ada kesalahan dalam ukuran, kita bisa buat lagi agar kita bisa lihat ukuran mana yang tidak tersambung. Kita klik kembali bagian line. Oke, sama hal yang seperti ini. Pastikan menyambung. Seperti ini, lalu klik center point. Oke, coba kita cek. Oh iya, sebelum itu kita jangan lupa kita project geometri dulu. Oke. Jadi tadi belum di cut edge, teman-teman. Baru kita bisa klik. Nah, di sini sudah. Kita klik profil mana yang ingin kita cut. Dan ini kita pakai 20, sama halnya dengan sisi yang sebelah sini. Sudah cut edge. Kita ulang lagi teman-teman, karena tadi ada salah klik.
proses pengcuttingan. Oke, baik, kita lanjut lagi. Kita buka 3D model, lalu kita cut sedalam 20. Yang sebelah sini juga kita cut. Kita klik profile. Jadi contohnya seperti ini, akan dilakukan di bagian bawah juga. Kita klik 3D model. Sini prosesnya agak sulit karena harus kita pas, teman-teman. Kita klik lagi, cut. Oke, sudah. Di sini kita klik OK. Nah, di sini sudah jadi, teman-teman, bengkel bell crank yang kita buat sesuai dengan ini. Lalu agar relief di sini bisa timbul di sisi yang bawah, di sisi yang sini, kita bisa gunakan menu mirror. Kita home-kan dulu. Di sini bisa klik mirror. Kita klik semua bagian filletnya juga, agar bagian dari sisi bawah itu sudah terfilet, teman-teman. Sudah, baru kita klik mirror plane-nya di work plane 1, lalu klik OK. Kita tunggu. Oke, sudah jadi, teman-teman, bell crank dengan relief yang sudah di fillet dari 3 sisinya. Nah, di bagian bearing ini kita juga bisa fillet agar potongannya rapi. Di sini, oke, diklik di sini juga. Oke, baik, sudah selesai desain bell crank yang saya buat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.